Hello everyone, welcome back to English Camp YouTube channels. Today's lesson, we are going to talk about comparison. Well students, today we are going to talk about comparisons. Kalian sudah sering kan dengar tentang comparisons? Nah, sebenarnya comparison itu apa? Comparisons itu adalah kita menggunakan perbandingan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. That's called as comparison. Gimana sih caranya kita membuat sentence dalam bahasa Inggris jika kita membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya? Nah, di sini kali ini Miss akan membagikan tips 5 menit memahami comparisons. Nah, sebelum kita masuk ke situ, sekarang kita bahas dulu ya mengenai kinds of comparisons. Apa sih jenis-jenis comparisons? Ada 3. The first one, positive degree. Nah, positive degree itu adalah tingkat perbandingannya yang sama. Sama ukurannya, sama kualitasnya, sama kuantitasnya, sama luasnya, sama besarnya. It's called as positive degree. Nah, kata kuncinya kita menggunakan S bla 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 S. Bla bla blanya ini bisa kita isi dengan kata sifat ataupun kata adverbs. Nah, that's for positive degree. Contohnya nih, Budi sama tingginya dengan kakaknya, for example. Budi is as tall as his brother. That's the example. Yang kedua, tingkat perbandingan comparative degree. Comparative degree artinya kita mentranslate-nya dengan kata lebih. Nah, lebih kaya, lebih bijaksana, lebih luas, lebih lebar. Nah, tapi kalau yang positive degree tadi, kita mentranslate-nya dengan kata sama ya, sama cantiknya, sama kayanya, sama lebarnya. Nah, itu dia bedanya. Kalau comparative degree itu perbandingannya tingkat lebih. Nah, kalau untuk comparative degree, kata kuncinya kalau dia terdiri dari satu suku kata, syllable ya, adjective atau adverbnya itu terdiri dari satu suku kata, maka dia ditambahkan dengan ER di belakangnya. Penambahannya adalah penambahan ER. Nah, mana dia satu suku kata, adjective atau adverb? Misalnya kata long. Long bisa nggak kita penggal? Nggak bisa ya. Berarti kita cukup tambahkan long menjadi longer, small menjadi smaller. Nah, itu dia. Tapi bagaimana kalau seandainya kata kuncinya itu atau adjective atau adverbnya itu memiliki banyak suku kata, maka kita cukup menambahkan more plus adjective. Misalnya nih, Miss Mika lebih cantik daripada Miss Mela, for example. Miss Mika is more beautiful than Miss Mela, for example, ya. Nah, beautiful di sini berapa suku katanya? More than atau banyak ya? Many syllable. Beautiful. Nah, itu banyak suku kata. Jadi kalau dia banyak suku kata, kita cukup tambahkan more. More beautiful. Nah, seperti itu dia. Tapi kalau misalnya dia cuma satu suku kata, berarti yang tadi kita tambahkan ER. Bagaimana kalau misalnya lebih cerewet, Miss, misalnya ya? Lebih cerewet. Kakek saya lebih cerewet daripada nenek saya, for example ya. My grandfather is more talkative than my grandmother. Nah, seperti itu dia. Talk active, itu kan banyak suku katanya. Talk active. Nah, kita nggak bisa penggal lagi. Jadi kita tambahkan more ya. Kemudian yang ketiga, degree of comparison itu ada yang namanya superlative degree. Namanya aja super ya, artinya tingkat paling. Nah, kalau tingkat paling itu juga ada dua kata kuncinya. Kalau dia terdiri dari satu suku kata, maka kita tambahkan est di belakangnya. Misalnya seperti tadi, big
Berarti yang paling besar adalah the biggest, ya. The biggest, kita tambahkan est di belakangnya. My house is the biggest house in this town, for example, ya. Oke. Tapi Miss, bagaimana kalau dia banyak suku kata? Nah, kalau di tingkat lebih tadi banyak suku kata kita tambahkan more, tapi kalau di tingkat paling kita tambahkan the most. Oke, the most. Misalnya nih, Michael Jackson adalah artis yang paling terkenal di dunia, for example. Popular. Popular itu berapa suku katanya? Popular. Many, ya, banyak suku katanya. Berarti kita gunakan the most popular. Oke. Michael Jackson is the most popular artist in the world. That's the example of superlative degree. Nah, apa sih bedanya penggunaan komparatif dengan superlatif? Kalau komparatif, kita translate-nya dengan kata lebih, ya. Kalau superlatif, kita mentranslate-nya dengan kata paling. Nah, itu perbedaannya. Kalau komparatif, kita membandingkan biasanya antara dua hal. Tapi kalau superlatif, kita membandingkan antara banyak hal. Dalam kelas ini, siapa yang paling cantik, misalnya. Dalam kelas ini, siapa yang paling pintar, misalnya. Di dalam kelas ini, siapa yang paling kreatif? Itu kita gunakan superlatif. Nah, in conclusion, kesimpulannya ya, apa tips cepatnya untuk memahami comparison? Ada 5 hal saja. Yang pertama, kita gunakan S bla 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 S untuk positive degree. Yang kedua, kita gunakan penambahan ER untuk comparative degree yang satu syllable. Kemudian kita tambahkan more untuk yang many syllable untuk comparative degree. Nah, yang keempat, untuk superlative degree kita tambahkan est di belakangnya. Kemudian untuk yang banyak syllable kita gunakan the most. Gampang kan? Kalian bisa menghafalkan 5 tips ini saja. Nah, kalau kalian masih ragu penjelasannya, berikut Miss jelaskan untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai comparison. Kalian simak ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai positive degree. Nah, kalau yang positive degree tadi artinya itu comparison atau tingkat perbandingan yang menjelaskan tingkat sama, ya. Misalnya sama usianya, sama panjangnya, sama lebarnya, sama tingginya. Nah, kalau dalam comparative atau comparison tingkat positive degree untuk tingkat perbandingan sama, kita gunakan kata kuncinya adalah menggunakan kata S bla 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 S. Nah, ini dia, kita menggunakan S bla 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 S. Oke, this is the key point here, ya. For example here, Jenny is not as old as Emma. Jenny tidak sama tuanya dengan Emma. Nah, misalnya Ari is tall as Budi, for example. Or Mary is as small as Mira, for example. Nah, jadi kata kuncinya di sini ada kata S bla 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 S. Di antaranya itu kita bisa menyisipkan kata yang namanya kata sifat. Nah, di sini kata sifatnya apa? Kata sifatnya ada kata old. Kita punya 2 sepatu nih, ada boots dan ada juga shoes, ya. The boots and shoes are size 11. Nah, ukurannya size-nya itu adalah 11. Berarti sama-sama berukuran 11. Kita tinggal masukkan kata sifat atau adjective ataupun adverb di antara S bla 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 S. For example, the boots are as large as the shoes. Oke. Nah, sama ukurannya dengan shoes. Nah, the chef cuts the onions as finely as he can. Oke, jadi ini dia, we have use as large as, we can use as finely as. Okay, that's for comparison with positive degree. Nah, as blah 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 as is a part or equal or same, artinya sama, ya. As bisa juga diantaranya kita menggunakan adjective, bisa juga kita menggunakan adverb. Nah, seperti kata ini as large menggunakan adjective,
finally itu menggunakan adverbs ya. Adverb itu apa? Adverb itu biasanya dia ciri-cirinya diikuti dengan ly ya. As finally as, misalnya seperti itu. Nicely. Okay, that's example of adverb. Jadi untuk positive degree kita menggunakan as bla 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 as. Gampang kan? Oke. Nah, kalau misalnya kalimatnya itu tidak sama. Oke, tidak sama tingginya, tidak sama lebarnya, tidak sama luasnya misalnya, berarti itu kalimatnya negatif. Kita cukup tambahkan not setelah yang namanya to be. Nah, misalnya seperti kata ini, Annapurna. Annapurna itu sebuah gunung ya. Annapurna is not as high as Everest. Oke, Annapurna tidak sama tingginya dengan Gunung Everest. Sedikit sekali perbedaannya. Nah, di sini ada 8.800, di sini Annapurnanya ada 8.000,91 meter. Oke. Atau kita juga bisa tambahkan kata keterangan quiet. Annapurna is not quite as high as Everest. Oke. Nah, itu dia, Annapurna is not quite as high as Everest. Cukup kita tambahkan not setelah to be. Jangan lupa ya kalian kalau menggunakan kata comparison, to be-nya jangan lupa seperti yang tadi. Misalnya Budi is tall as Jason for example. Nah, jangan lupa kata to be-nya di sana. Oke. Sama seperti ini. Kalau untuk negatif, kita cukup tambahkan not. Annapurna is not quite as high as Everest. Okay. Atau we can use Fuji is nearly as high as Everest. Okay. Fuji is not nearly as high as Everest. Gunung Fuji itu nggak sama tingginya Gunung Everest. Nah, coba lihat di sini perbedaannya. Kalian juga bisa menggunakan quiet dan kata nearly. Apa sih Miss bedanya quiet dan nearly di sini nih? Kenapa di sini nearly? Kenapa di sini menggunakan quiet? Oke. Nah, kalau quiet biasanya itu perbedaannya sedikit. Misalnya ukurannya itu beda koma saja. Misalnya kalau Everest 8,8, Gunung Fujinya 8,7. Kita gunakan quiet. Tapi kalau misalnya perbedaannya udah cukup tinggi, signifikan seperti contoh ini, Everest itu 8.848 meter. Kalau Fuji 3.776 meter. Itu kan jauh sekali perbedaannya. Jadi kita bisa gunakan Fuji isn't nearly as high as Everest. Nah, menggunakan untuk sesuatu yang ada the big differences ya. Oke. Nah, misalnya I have another example here. The boots are just as large as the shoes. Ada juga kata keterangan lain yang bisa digunakan. Ini hanya untuk variasinya ya. The boots are just as large as the shoes. Oke, sama ukurannya dengan shoes. Boots itu sama ukurannya dengan si shoes. Oke. The skates are nearly almost as large as the shoes. Oke, skate yang mana? Skates itu ukurannya, size-nya adalah 10. Oke, sedangkan shoes itu ukurannya 11. Dia hampir sedikit sekali perbedaannya. Jadi kita gunakan nearly atau almost ya. Just itu exactly, pastinya, persis dan tepat. Nah, misalnya seperti tadi, my ruler is long as, my ruler is as long as your ruler. Artinya roll saya, penggaris saya sama-sama panjangnya dengan penggaris kamu. Nah, kalau memang 100% dia sama seperti itu, kalian bisa menggunakan kata just juga. My ruler ya is just as long as your ruler. Oke, kalau just itu sama dengan exactly, persisnya, tepatnya. Nah, tidak ada perbedaan. Ya, oke. The skate are nearly atau almost as large as the shoes. Ini kalau dia ada sedikit perbedaannya, kita gunakan nearly atau almost atau hampir mendekati. Oke. Nah, jadi pada intinya common modifiers atau tingkat positive degree itu kita menggunakan kata as bla 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 as.
You can see this example. Nah, si antelope dan si cheetah sama-sama 95 katanya kecepatan larinya. Oke. An antelope, jawabannya apa? An antelope can run as fast as cheetah. Oke. Atau bisa juga kita gunakan kata exactly ya, seperti yang tadi, karena dia sama persis kedua-duanya. Oke, nah, how about this one? Leopard and cheetah. A leopard can run nearly as fast as cheetah. Oke, hampir mendekati sama kecepatan larinya. Kita bisa gunakan nearly as fast as. Oke. Nah, itu dia yang tadi yang kita bahas itu adalah tingkat comparative comparison, perbandingannya adalah positive degree, tingkat perbandingan yang sama. Sekarang kita lihat the second one, kita lihat yaitunya tingkat perbandingan comparative degree. Comparative degree itu tingkat perbandingan lebih. Kalau tingkat perbandingan lebih, biasanya kita membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Ya, itu bedanya. Kalau nanti superlatif, ada nih yang ketiga. Kalau superlatif, kita membandingkan antara satu hal dengan banyak hal. Kalau dalam comparative degree ini, ada dua hal saja kata kuncinya yang perlu kalian ketahui. Kalau tingkat comparative degree, ingat, ada syllable yang harus kita perhatikan. Apa itu syllable? Suku kata. Ya, apa Miss maksudnya suku kata? Yang harus kita perhatikan adalah suku kata dari kata sifatnya. Misalnya cantik, ya, cantik. Apa bahasa Inggrisnya? Beautiful. Beautiful. Itu syllable atau suku katanya sudah 3, ya kan? Berarti banyak suku kata. Kalau long, bisa nggak kita penggal? Long, tall, small, misalnya, bisa nggak kita penggal? No, itu satu suku kata. Nah, kata kuncinya kalian harus ingat ya, kalian harus catat kalau dia terdiri dari satu suku kata saja, maka untuk tingkat perbandingan comparative degree kita cukup tambahkan kata sifatnya tadi dengan er. Nah, er ya, er. Tapi ya, kalau dia terdiri dari banyak suku kata, maka kita tidak menambahkan er, tapi kita menggunakan kata more. Lebih cantik, more beautiful, bukan beautifuler. Contohnya seperti ini. A feather is lighter than a brick. Coba lihat kata lighter di sini ya. Itu berapa suku katanya? Kita ingin membuat ya, bulu itu lebih bercahaya daripada sebuah batu bata, katanya seperti itu. Lighter, like, asal katanya kan itu light. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kalau dia terdiri dari satu suku kata, maka kita cukup menambahkan er. Ingat ya, er. Nah, this is another example. A feather is lighter than a brick. Jangan lupa kita tambahkan kata dan, dibandingkan itu ya. A feather is lighter than a brick misalnya. Oke, feathers and bricks are lighter than horse and truck. Misalnya seperti itu, feathers and bricks are lighter than the horse and the trucks. Oke. Horse are more beautiful than trucks. Oke, horse are more beautiful than truck. Ini yang Miss bilang tadi. Ada kata beautiful. Nah, kalau dia terdiri dari banyak examples of comparative degree. Jadi untuk komparatif, kita kata kuncinya ada 2 ya. Satu suku kata itu dia menggunakan er. Kalau banyak suku kata dia menggunakan more. Yeah, that's the most important point for comparative. Okay. The next one, we are going to talk about superlative degree. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, yang namanya superlatif artinya dia membandingkan dengan banyak hal. Nah, yang paling, namanya aja yang paling. Kalau paling itu berarti di antara sekian banyak, yang paling kaya itu adalah dia. Yang paling baik hati itu adalah si B. Degree, kata kuncinya juga ada 2. Kalau dia terdiri dari satu suku kata, kita tambahkan est di belakangnya. Est. Nah, kalau dia banyak suku kata, kita tambahkan the most, ya.
Nah, what is the example? Misalnya seperti ini. The purple box is the longest of all the boxes. Box yang berwarna ungu ini yang paling panjang. Oke. Box yang berwarna ungu adalah yang paling panjang. The longest. Long menjadi longest, the longest. Kalau yang paling besar, big menjadi the biggest. Kalau yang paling tinggi, the brown box is the biggest box in the group. Ya. Berarti yang berwarna coklat adalah yang paling besar. Oke, yang berwarna coklat ini adalah box paling besar, the biggest box in the group. Oke, that's the example of one syllable. Kalau dia terdiri dari satu suku kata, adjektifnya long, big berarti menjadi the longest, the biggest. Oke, ya. Nah, how about if it is used for more atau many syllable? Nah, ini contohnya nih yang banyak suku kata. Misalnya pada kata massive. Massive itu kan banyak suku katanya. Berarti kita gunakan the most, ya, bukan pakai est lagi di belakangnya. Everest is the most massive mountain in the world. Oke, jadi kita gunakan ini ya, est atau the most. Oke, here example. Let's practice this. Jazz is more beautiful music in New Orleans. Okay, is it correct or not? More beautiful is the most beautiful music in New Orleans. Oke, kita perhatikan dulu ya, kita perhatikan dulu. Ini kalimatnya ini adalah tingkat palingkah atau tingkat lebihkah? Nah, karena di sini pembandingnya adalah in New Orleans, artinya di daerah New Orleans itu yang paling cantik musiknya atau yang paling digemari adalah, kita membandingkannya dengan banyak hal ya, maka ini termasuk ke dalam superlatif ya. Beberapa kata yang kita tidak boleh menggunakannya exception, seperti kata good, bad, kata for, itu kita nggak bisa mengikuti rules tadi ya. Misalnya kata good, lebih bagus apa bahasa Inggrisnya? Better ya, bukan gooder. Oke, lebih jelek. Nah, harusnya kan itu better, tapi orang nggak ada bilang better, tapi orang bilangnya worse ya. Oke, itu untuk exceptions atau pengecualian. Kalau misalnya kamu adalah yang terbaik di kelas itu, kamu adalah yang terbaik di tim itu, misalnya you are the best in that teams, atau you are the best in that class, for example. Jadi orang nggak ada bilang you are the goodest in that class, no ya. Oke. Nah, kesalahan yang sering atau yang tidak boleh terjadi di dalam penggunaan comparison adalah menggunakan dua kata komparatif atau comparison berdekatan. Misalnya pada kata ini, I like just more better. Tadi udah ada more, ada better. Kalau better itu kan sudah ada komparatifnya, more juga komparatif. Berarti is it correct or no? Sudah jelas ini adalah incorrect ya. So this is incorrect. Kita nggak boleh menggunakan kata more atau better berdua atau bersamaan. Oke. Here another example. Our company is doing better than all of our competitions. We are the best. Nah, ini dia membandingkannya dalam banyak hal ya. Our company is doing better. Nah, pesan kami mengerjakan lebih baik daripada semua kompetisi kami. We are the best. Kami adalah tim yang paling baik. Oke. Nah, untuk kata-kata ini, nah ini yang harus digarisbawahi juga. Kata clever, kata gentle, kata friendly itu kan dua syllable ya. Clever, gentle, friendly. Nah, itu kan dua syllable. Khusus untuk kata-kata ini dia bisa digunakan keduanya. Misalnya kata cleverer, more clever, lebih pintar atau lebih clever ya, cleverer, more cleverer. Nah, kalau gentle dia lebih gentle, misalnya he is gentler than you, atau bisa juga kita gunakan he is more gentle than you. Oke. Dan juga
kita gunakan superlatifnya, bisa kita gunakan keduanya, bisa pakai est juga, bisa kita gunakan the most. This is the example of irregular adjective ya, atau ini yang Miss maksud tadi, yang irregular adjective atau yang tidak mengikuti aturan seperti tadi. Pada kata good, lebih bagus atau lebih baik, kita nggak menggunakan kata gooder, tapi kita menggunakan kata better. Kita nggak menggunakan goodest, tapi kita menggunakan the best. Oke. Bad, worst, dan the worst ya. Lebih jelek worst, paling jelek itu the worst. Oke. Ada kata far, lebih jauh. Jadi kita nggak gunakan farer, tapi farther, furthest. Atau kalau kata misalnya ada kata lain, yaitunya seperti kata sedikit. Sedikit itu kan few atau little ya, lebih sedikit. Nah, kita gunakan kata less. Paling sedikit the least, itu dia. Oke, untuk exception atau kata-kata yang pengecualian ya. Now we come to the exercise here. Greta is Macy, but Oscar is even. Nah, pada kata Macy, this is example of adverbnya. Berarti kita bisa menggunakan kata Mazier. Oscar is even Mazier. Si Greta itu kotor, tapi si Oscar lebih kotor lagi. Oke. Oscar is even Mazier. Oke. The market is 4 miles from Rose's house and 5 miles from my house, katanya. Pasar itu 4 miles jauhnya dari rumah si Rosa and 5 miles from my house, katanya. Oke. Dan 5 miles dari rumah saya. I live bla 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 from the market dan Rosa does, katanya. Ini komparatif atau superlatif? Dia membandingkannya dengan si Rosa. Berarti perbandingannya adalah tingkat lebih ya. Perbandingannya tingkat lebih antara dua hal. Berarti lebih jauh, farther atau further. Nah, itu dia yang namanya comparative degree. Sudah Miss jelaskan mengenai comparisons. It's time for you to make your own exercise. Silahkan kalian buat contoh 10 contoh, itu boleh dari positive degree, dari comparative degree ataupun dari superlative degree, based on your own major, berdasarkan background kalian masing-masing ya. Okay, so you can make your own example about comparison atau comparative degree. Okay, thank you for your attention. Bye.